Waktu yang tersisa 2 menit lagi, Ryozan yang menyerang pemain Saseki berhasil menahan dan melakukan counter attack. Terakhir kali, Suzuki membawa bola sendiri dan tinggal lawan Shimura. Ternyata, pelatih Akiko sudah tahu bahwa Suzuki lah pemain yang memperluas variasi taktik Saseki. Dia tipe langka bisa bermain di semua posisi kecuali kiper. Namun sayangnya pas Suzuki pengen ngelewati Shimura, Suzuki berhasil dihentikan. Tapi dengan sekuat tenaga, Suzuki menyerahkan bola ke belakang pada Kazama yang sudah berlari. Tetapi yang gilanya, Shimura tiba-tiba meloncat dan menghantam bola, membuat Kazama terbang dan naasnya bola menuju tepat ke arah Kato. Serangan balik Saseki gagal, bahkan malah jadi petaka karena yang dapat bola si Kato. Karena dia berkata sekarang saatnya, dan di saat itu juga Ikaria langsung berbalik dan Kato terlihat tersenyum. Mizuki pun sadar dan teriak buat semuanya mundur karena sangat kerennya umpan terobosan yang menembus langsung ke Ikaria yang masuk ke kotak penalti. Membuat Oshiba dan Nitobe panik, nggak percaya dengan kontrol bola Ikaria yang menerima umpan tanpa melihat bahkan membelakangi. Oshiba dan Nitobe pun langsung menutup dan ingin merebut, tetapi dengan sangat santai, Ikaria melewati mereka berdua dengan mengangkat bola di antara Oshiba dan Nitobe. Dan tentu saja Ikaria tinggal berhadapan dengan Inohara. Untungnya Inohara berhasil menepis tendangan Ikaria di depan mata. Akan tetapi sayang sekali karena bola tepisan masih jatuh tepat di depan Ikaria, dan dengan tendangan voli, Ikaria mencetak gol keduanya. Gol tambahan bagi Ryozan di akhir penghujung babak pertama dengan gol yang sangat berkelas, dan terlihat Ikaria kini selebrasi ala Machine Gun. Karena dia cetak gol turnamen ke-20 yang berkesan, kocaknya rekan timnya nulis angka 20 dengan tubuh mereka. Di sisi lain, tentu saja pemain Saseki kesal karena tertinggal 2-0, bahkan malah kebobolan di akhir babak pertama setelah melakukan serangan balik. Tapi semua yang nunduk, Tsukamoto terkejut lalu tersenyum melihat Kazama yang ngambil bola. Semua rekannya juga terkejut, lalu tiba-tiba Kazama teriak sangat kencang, "Saseki Fighto!" Semuanya terdiam dan setelah itu semuanya teriak semangat mengikuti Kazama. Namun meski begitu ternyata tambahan waktu cuma 1 menit dan Mizuki berkata cukup untuk mencetak 3 gol. Meski cuma tambahan 1 menit, pemain Saseki langsung memulai lagi dengan percaya diri. Dan lucunya, Oshiba seneng banget karena dibolehin Usui buat maju nyerang di sisa waktu. Kai dan Yuji pikir cuma Tsukamoto yang jago mengangkat mood tim, tapi tak disangka seorang Kazama yang melakukannya. Yang dimana bola ke Kazama di sayap, namun tiba-tiba ada Kato yang ingin langsung merebut bola. Dia beneran ada di mana-mana, bahkan lucunya Kazama pun sampai nanya, "Kau makan apa sih sampai bisa lari kayak gitu?" Nah, untungnya ada Haibara yang membantu Kazama buat menyerahkan bola. Dan mengejutkannya, Haibara langsung melakukan long ball ke sisi sayap yang lain tepat kepada Hayase. Namun Hayase shock kaget karena gila banget si Kato udah langsung ada di hadapannya. Padahal kan tadi dia di sisi kanan Kazama. Hayase pun melakukan back pass karena di depan Mizuki juga dijaga Marco. Semua penonton beneran gak percaya Ryozan beneran terlalu jago, membuat Saseki gak bisa menyerang. Bola terlihat ke Kimishita yang sempat turun dan ada Oshiba di depan. Akan tetapi Kimishita memilih mengoper ke sisi kanan, membuat Oshiba teriak kesal. Namun terlihat Kazama tersenyum girang karena melihat Kimishita yang fokus sedang menghitung.
Dan di saat angka 35, gokilnya tiba-tiba dia berputar dan mengoper pada Mizuki. Bahkan Mizuki aja kaget. Yang dimana Mizuki duel lagi dengan Marco. Namun si Mizuki malah bengong inget Aiba. Tentu saja Marco yang lihat itu langsung melakukan tackle. Untungnya ya bola belum keluar diselamatkan oleh Hayase. Hayase setelah itu terlihat mendribble di sisi dan masuk ke kotak penalti. Dan dia pun langsung melakukan crossing ke arah Oshiba. Namun gilanya lagi, ada Kato yang berhasil menggagalkan peluang Oshiba. Wasit terlihat udah ngecek jam, namun serangan Seseki masih berlanjut. Karena kini bola di Kimishita yang ternyata masih ngitung. Di mana kerennya Kimishita tiba-tiba melakukan umpan terobosan yang sangat kencang menembus ke kotak penalti sisi. Terlihat bahkan gak ada satupun orang, tetapi gokilnya muncul Kazama yang menerima bola. Semua pemain Ryozan panik, tapi tendangan Kazama berhasil diblok oleh Shimura di depan kiper. Tetapi bola liar tersebut terbang menuju sisi lain dan faktanya sehabis tendangan Kazama, wasit itu sudah meniup peluit berakhirnya pertandingan. Namun bagi Mizuki yang sudah lebih dulu memulai gerakan tembakannya dan juga sama halnya dengan insting Kato dan Marco, itu sama sekali tidak berarti di papan skor. Tapi duel ini Mizuki dinyatakan sebagai pemenang karena Mizuki beneran mencetak gol ke gawang Ryozan, membuat semua orang terkejut diam. Tapi ya wasit tidak menghitung gol dari Mizuki itu, padahal sayang banget wasit malah meniup peluit duluan. Namun ledakan dari Mizuki jelas terukir di hati para penonton bahwa sang monster dengan tenang sedang menajamkan taringnya untuk serangan balik. Sayangnya babak pertama berakhir dengan ketertinggalan Seseki dengan skor 2-0. Tapi ada yang unik, si Kato tiba-tiba nyengir ke Tsukamoto dan tentu Tsukamoto terkejut. Di sisi lain, semua penonton ngomongin tendangan Mizuki tadi. Bagi para pemain Ichiboshi juga, mereka pikir kemenangan bakal jadi soal keberuntungan karena peluang mencetak gol mereka seimbang. Namun Aiba berkata, kaki Seseki bakal habis di babak kedua. Mereka cuma punya sisa stamina dari pertandingan lawan kita kemarin. Nah, kita ke ruang ganti Ryozan, dimana kocak banget si Kato minum sambil acting iklan minuman. Di sisi lain, si Marco mengeringkan rambut botaknya. Bisa dibilang pemain Ryozan di luar lapangan kocak-kocak, karena nggak cuma Marco, Kato, dan Ikaria. Si Go pamer buka kulit pisang pakai sarung tangan kiper. Dan si Kato masih nyengir peragain jadi bintang iklan. Membuat pelatih Akiko bilang mau berapa kali pun kau lakuin tawaran iklan kayaknya nggak bakal datang. Namun Kato tertawa dan berkata, nggak masalah karena main bola bareng tim ini itu menyenangkan. Aku ingin terus main begini untuk sementara. Habis itu Kato serius buat rangkum babak pertama menurut Shimura dulu. Shimura bilang Seseki kuat, meski satu dihentikan panah kedua atau ketiga langsung nyusul. Kita harus agresif rebut bola dan siap beraksi penuh untuk bola muntah. Selanjutnya Marco, dimana dia bilang satu-satunya yang menyelamatkan kita dari gol Mizuki itu cuma peluit. Soal duel 1 lawan 1 babak pertama harus dianggap imbang. Semuanya setuju, tapi si Ikaria bilang ya kayak biasa saja. Tapi yang uniknya pelatih Akiko itu nggak ngomong karena para pemain merekalah yang berdiskusi dan saling ingat harus gimana. Pelatih Akiko cuma bilang di babak kedua 2 orang pemain yang harus benar-benar kita waspadai. Nah, di tempat Seseki, Kazama kesel banget karena Ryozan super kuat. Mereka juga bicarain Kato yang ada di mana-mana udah kayak punya teleport. Yang lain juga jago, gol kita nggak masuk-masuk. Namun Kazama yang ngegoda Hayase, dia kaget melihat tangan Hayase gemetaran.
Tapi Hayase bilang ini gemetar karena terlalu semangat. Pas aku nabrak Marco, kayak waktu kakekku nabrak aku pakai traktornya. Bisa dibilang kayak nabrak gunung kecil. Semua yang sudah aku pendam sejak aku kecil, semuanya ditolak dalam sekejap. Gila, itu seram. Memang menakutkan, tapi meskipun begitu, kau harus melakukannya. Soalnya, aku emang suka main sepak bola. Aneh kan? Tapi itulah perasaanku sekarang. Kazama tersenyum dan bilang, aku rasa mengerti. Dan lucunya, tadi tangan Hayase, sekarang lututnya yang gemetaran. Di sisi lain, Sukamoto yang mendengar itu terlihat nunduk dan bilang ke Kurusu, aku malu demi diriku sendiri, aku bahkan siap kabur. Kurusu sendiri nggak tahu harus bilang apa, namun dia berkata, ya kalau begitu kenapa nggak lakukan sesuatu biar kau nggak perlu malu. Jujur saja ini cukup melegakan, bahkan kau juga mikir gitu. Kurusu mengingat saat dirinya melihat perjuangan Sukamoto dari awal di tim Seseki. Lalu dia bilang, menurut pandanganku, sejak awal aku benar-benar merasakannya, rasa rendah diri terhadap dirimu. Semua orang ingin berhenti merasa malu, itulah kenapa kita berjuang dan berusaha. Lalu tiba-tiba pelatih Nakazawa yang dengar itu berkata diam-diam ke Kurusu, kau memang pantas dikagumi. Dan setelah itu, Sukamoto terlihat menangis. Nah, tiba-tiba handphone Kazama berdering, Shiratori pun membawakannya ke Kazama. Yang dimana lucunya, Ubukata teriak di telepon karena lama nggak diangkat. Lalu Ubukata berkata, soal perubahan posisi, aku punya 2 usulan. Namun kayaknya kita belum dikasih tahu karena kedua tim terlihat sudah masuk ke lapangan. Hal lucunya Ibu Sukamoto yang dikasih tahu bahwa Seseki kebobolan, dia nggak pengen denger itu. Dan info juga yang menang di pertandingan ini bakalan melawan Otowa. Lalu di tribun, Sayuri curhat bahwa Sukamoto nggak bales chatnya kemarin. Sebelumnya belum pernah begini, aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi. Aku nggak tahu apa itu, tapi sedikit mengkhawatirkan. Namun tiba-tiba, Ibu Kazama melihat Sukamoto keluar, bahkan dia terlihat lari dengan muka serius berkata dalam hatinya, sekarang apa yang bisa kulakukan? Dan sepertinya itu terjadi karena telepon dari Ubukata sebelumnya. Nah, di lapangan terlihat Ryozan mindahin nomor 6 ke sisi kiri buat ngadepin Kazama. Lalu terlihat Oshiba balik ke pertahanan dan Aiba pikir Seseki bakal balik ke 3 penyerang. Namun ada perubahan juga, Kimishita dan Suzuki bertukar posisi. Kimishita main gelandang bertahan dan Suzuki gelandang serang. Lalu bagi anak Toin, apa Seseki harus menurunkan daya serang? Akhirnya babak kedua akan dimulai dengan bola Seseki. Lalu kapten berkata ke Kazama, kita nggak punya keraguan satupun. Dan akhirnya wasit meniup peluit babak kedua, yang dimana bola langsung ke Suzuki di depan dan ada Kato yang mengejar bola. Dia beneran langsung gerak bahkan sebelum bola sampai ke Suzuki. Tapi Suzuki dengan santai langsung melakukan back pass, bahkan Kato muji Suzuki cukup lentur. Nah, back pass Suzuki ke Kimishita di belakang dan ternyata di sini kita tahu usulan Ubukata. Ryozan yang memberi tekanan berlebihan ke gelandang serang kita, gimana kalau Kimishita diturunkan satu lini? Meski Kato bakal melawan siapapun, aku jadi sadar setelah melihatnya dari sudut pandang ini. Kita taruh Suzuki Senpai di posisi kosong gelandang serang karena dia juga lihai, lalu Sato harus terus mengcover. Jika Kimishita main sebagai gelandang bertahan, tekanan lawan ke dia juga akan berkurang. Dan kalau begitu, Kimishita Senpai bakal bisa nunjukin kemampuannya. Setelah itu, sepuasnya kita yang atur permainan. Di tribun, Hoshina sudah paham yang Seseki incar. Tentu saja dong pelatih Akiko juga, karena dia teriak ke Ikaria untuk menekan Kimishita. Tapi dengan gokil, Kimishita berkata terlalu lambat karena dia langsung melakukan long ball tepat ke arah Mizuki di kiri.
Mizuki pun duel lagi dengan Marco sekuat tenaga mempertahankan bola, sedangkan Marco dia sengaja memprovokasi. Kupikir kau bakal ganti posisi. Namun Mizuki juga bilang, "Ya emang aku sudah diberitahu." Yang dimana Obo kata bilang ada satu hal penting lagi soal Marco. Kalau berlanjut seperti ini, moral tim bakal terpengaruh. Lebih baik kapten tidak bentrok langsung dengan Marco, mari tukar posisinya dengan Kazama. Untuk menghadapi tipe fisik seperti Marco, pemain teknikal seperti Kazama harusnya lebih cocok. Akan tetapi, pelatih Nakazawa berkata itu tidak perlu. Yang dimana Mizuki terus berusaha menahan Marco yang terus mencoba masuk buat men-tackle. Bahkan Nitobe teriak buat kapten back pass karena posisinya merugikan. Tetapi Usui bilang, "Kau benar-benar masih pemula, jumlah kehilangan bolanya jauh lebih banyak dan kami anak kelas 3 tahu itu dan dia selalu berhasil mengatasinya, itulah Mizuki." Lalu ada Hayase lari teriak ke Mizuki. Dia percaya yang perlu kulakukan cuma lari. Kalau Mizuki pasti dia bakal melakukannya. Benar-benar peran pengorbanan. Dimana kerennya saat Mizuki nengok ke Hayase, dia langsung berputar ke sisi lain. Dia beneran membuat Marco terkecoh dan melepaskan diri. Meskipun Hayase bilang dia itu nggak terlalu cocok jadi umpan pengalih. Hayase yang bantu buat mengecoh Mizuki melewati Marco, tapi ternyata Mizuki sudah ditunggu Seto, membuat Mizuki bahkan Ubu kata terkejut. Yang dimana ternyata pelatih Akiko tidak menyebut nama Mizuki untuk diwaspadai, meski terakhir kali Mizuki mengguncang jala gawang gol yang tidak sah. Dia hanya berkata percaya pada pemainnya, bagi semua pemain Ryozan, itulah pemahaman bersama mereka. Karena Seto yang menekan Mizuki beneran sekuat tenaga merebut bola, tapi Mizuki terlihat berputar dan lolos dari Seto. Dia beneran berhasil melewati. Namun entah panik atau gimana, Seto melangkahkan satu kakinya ke Mizuki, membuat Mizuki terjatuh di depan kotak penalti. Dan untuk pertama kalinya, wasit meniup peluit pelanggaran dan tendangan bebas untuk Saseki di pertahanan Ryozan. Tendangan bebas pertama bagi Saseki di depan gawang membuat pendukung Saseki bersorak. Di sisi lain, Seto sangat kesal menyalahkan dirinya. Namun Kato tersenyum dan bilang, "Jangan khawatir, kerja bagus." Karena kakak Hoshina dan temannya juga bilang kalau Seto nggak menghentikan itu bakal jadi peluang gol. Kalau dia ragu sedikit saja saat Mizuki menerobos, dia tetap ambil risiko wasit bakal meniup pelanggaran. Nomor 3 itu punya tekad yang berani. Kato, Ikaria, Marco, mereka sudah melampaui level SMA, tapi rahasia kekuatan Ryozan, mereka itu orang-orang tanpa nama yang menopang pondasinya. Dan lucunya Seto yang saat dipanggil pelatih pikir bakal kena omel, pelatih Akiko ternyata memberi jempol. Bahkan si Marco nangis minta maaf ke Seto karena telah menyelamatkannya. Lalu kocaknya lagi, si Ikaria di belakang ngatain Marco, "Kau berhasil dilewati." Lalu Marco langsung melempar Ikaria. Setelah itu Seto berkata ke Marco, "Selama Kato dan Ikaria tidak ada, yang mengangkat Ryozan adalah dirimu. Itu yang kami semua pikirkan, sesekali andalkan kami." Namun lucunya Marco nggak pernah sadar dan dia pun terkejut lalu tersenyum. Nah, akhirnya Mizuki terlihat memberikan bola ke Kimishita. Mereka pun saling tos dan Mizuki berkata, "Aku serahkan padamu." Karena akhirnya Kimishita mendapatkan tendangan bebas juga. Semua penonton pikir bakal bahaya bagi Ryozan, jarak dan sudutnya juga cukup untuk menendang langsung. Terlihat juga Mizuki dan Kazama di tengah, nggak hanya itu, Oshiba terlihat naik juga buat ikut. Akan tetapi, ternyata si Oshiba malah di tengah pagar betis pemain Ryozan. Sepertinya Oshiba ingin menghalangi pandangan kiper, bahkan dia berkata ke Kimishita untuk masukin, "Aku akan bunuh jika kena aku." Kimishita sendiri ya udah tahu bunuh aku kalau meleset. Dan 2 menit babak kedua, Saseki mendapatkan tendangan bebas dan ternyata anginnya cukup agak kencang. Meskipun agak jauh, ini kesempatan sempurna untuk memperkecil ketertinggalan lewat tendangan bebas.
Kimishita sendiri mencoba fokus dan mengingat pada satu keberhasilan, rasakan sentuhan tendangan itu dan cetak gol. Wasit pun sudah meniup peluit dan Kimishita sudah melakukan ancang-ancang. Di saat itu juga, Oshiba berbalik dan masuk ke kotak penalti, bahkan sebelum Kimishita menendang. Bola yang ditendang Kimishita melewati celah pagar hanya selisih beberapa senti. Bolanya melaju sangat cepat dari titik itu sampai ke gawang. Hari itu, sang kiper Nakanogo yang sedang berada di performa puncaknya tak mampu bergerak walau setengah langkah. Karena tendangan Kimishita ke pojok bawah membentur masuk ke gawang. Tapi karena nasib buruk, bolanya itu ternyata membentur di tiang kanan lalu membentur lagi ke tiang kiri. Beneran gak masuk karena bergulir pas di garis. Dan tentu saja semua pemain dari kedua tim bergerak untuk menyambut bola. Terlihat ada Oshiba, namun tiba-tiba banget ada si Kato yang duluan. Tapi Kato kaget pas berbalik karena ada Mizuki. Dan nggak hanya sampai situ, karena ada si Marco yang membody Mizuki untuk menyingkir. Dan pada akhirnya Kato terpaksa mengclear bola keluar lapangan. Tentu saja semua pemain cadangan Saseki kecewa karena ya emang nasib buruk banget bola nggak masuk. Bisa juga kata Yui mungkin faktor angin juga, bahkan lucunya membuat Sanagi-chan dan pelatih Akiko kehabisan napas melihat itu. Yang ngeselinnya si Ikaria ngejek Kimishita. Kau bilang apa tadi? Bunuh aku kalau meleset ya. Kimishita hanya diam nggak membalas, namun dalam hatinya dia dendam banget pengen ngubur Ikaria. Tapi yang nggak kalah gilanya lagi penonton melihat Oshiba, Mizuki, Kato, dan Marco cepet banget responnya buat gerak. Kelihatannya kunci babak kedua tetap duel 1 lawan 1 Mizuki dan Marco. Soalnya kedua tim benar-benar mempercayakan segalanya pada mereka berdua. Pada akhirnya, ya Saseki nggak bisa cetak gol. Mereka terlihat mengoper ke belakang untuk memulai serangan kembali. Namun di tribun, Hoshino bilang soal duel 1 lawan 1 yang harus diperhatikan ada satu lagi. Yang dimana pas Nitobe bawa bola di tengah, ada Haibara di sayap naik. Namun, Nitobe melirik ke Kazama dan langsung melakukan terobosan ke depan pada Kazama dengan gokil. Dan di sana sudah ada Shimura yang menghadang Kazama. Dan inilah yang Hoshino bicarakan, duel satu lagi adalah Kazama dan Shimura. Shimura menghentikan 4 peluang gol di babak pertama, tapi sepertinya Kazama tak berniat membiarkannya berakhir seperti ini. Nah, kita balik lagi sebentar pas jeda babak pertama, di mana Nitobe berkata ke Kazama soal Shimura. Kau selalu ngejek caraku yang mudah terbawa emosi. Memang aku kesal, lalu Nitobe berkata, jangan kalah, kau striker andalan. Yang dimana posisi Kazama di depan kotak penalti, kedua pelatih teriak buat bantu, namun Kazama terlihat tersenyum dan berkata, pahlawan itu dia yang menang pada akhirnya, itulah yang kupilih menjadi diriku. Dan pada akhirnya Kazama duel dengan Shimura. Kazama yang duel lawan Shimura, Shimura pun bimbang mau maju atau tunggu. Dan di saat itu pula Kazama langsung menerobos. Tapi si Shimura terus megangin tangan Kazama membuat wasit pun udah siap buat meniup. Namun pinternya Shimura nggak beneran narik, malah dia berhasil memblok tendangan dari Kazama. Meski Kazama sekuat tenaga bangun buat nyambut bola lagi, sayangnya kiper Yozan keluar dan membuang bola. Tentu saja Kazama terlihat kesal, padahal sedikit lagi, atau maupun bilang Shimura selalu ada di posisi tepat, padahal kelihatannya dia jarang ngeliat sekitar dulu. Namun orang ngomongin soal tangan Shimura, kalau lihat dia, orang itu selalu nyentuh lawannya, mau lawannya pegang bola atau tidak. Tadi dia narik Kazama sebentar, membuat Kazama kehilangan keseimbangan. Bahkan Niro kesal dan bilang itu curang banget, tapi Kamimura berkata, namun pada akhirnya itu bukan pelanggaran. Back yang bagus itu yang pintar memanfaatkan bagian atas tubuhnya. Nah, tiba-tiba Sanagi-chan bilang kayaknya pernah dengar soal Shimura yang katanya nggak peka.
Shimura punya gerak kaki yang lincah dan kemampuan lompatnya hebat, pintar, dan insting bolanya luar biasa. Dan pertanyaannya, kenapa dia jadi back bukannya jadi striker? Dia datang dari jauh ke Ryodan dari Hokkaido. Katanya dia pikir dengan masuk tim terbaik di Jepang, dia bisa latihan setiap hari melawan orang terbaik di Jepang. Pada saat itu momennya hujan dan Shimura bilang ke Sanagi, "Karena aku bukan jenius. Aku punya sedikit bakat menyerang tapi bertahan butuh usaha keras dan pengendalian diri." Cerita tentang si jenius yang mengalahkan orang biasa yang bekerja keras dibandingkan dengan cerita orang biasa yang dengan usaha mati-matian menghancurkan si jenius. Bukankah yang kedua itu lebih ngena di hati orang? Nah, setelah semua itu, terlihat bola menuju Kazama lagi di posisi yang sama seperti sebelumnya. Dan tentu saja, Kazama melawan Shimura kembali. Kazama sadar Shimura bertahan dengan baik. Dia berbeda dari Marco, bukan cuma soal kemampuan fisik, tapi dia benar-benar terlatih dalam bermain dengan cerdas. Pusat gravitasinya yang tidak biasa rendah memberi keseimbangan yang baik dan langsung membuatnya siap melangkah cepat. Pada akhirnya bisa dibilang dia mesin bertahan. Dan ternyata Kazama kali ini tidak duel, melainkan dia mengoper ke belakang pada Sato yang nendang kena blok oleh Kato. Kurusu terkejut karena Kazama tidak jadi duel. Namun Kasahara bilang sebenarnya dia bikin keputusan yang bijak dan umpannya untuk menarik penjagaan juga bagus. Tapi terlihat entah apa yang pelatih pikirkan karena dia hanya diam terus menatap. Baru 5 menit babak kedua, Sasaki terus nyerang, tapi dengan jalannya yang sekarang sama kayak babak pertama. Oshiba terkunci, Kazama juga nggak bisa memecah kebuntuan, Mizuki nggak dikasih ruang, dan ditambah lagi tendangan bebas Kimishita yang gagal. Yoji dan Kai jadi merinding dengan tim Ryodan. Mereka nggak kalah dalam duel 1 lawan 1, seberapa keras mereka latihan tiap hari, aku nggak kebayang. Tetapi di tribun pemain Ichiboshi, Aiba tiba-tiba bertanya, "Apa kau tahu berapa banyak duel 1 lawan 1 dalam satu pertandingan?" Niro nggak tahu dan asal tebak 50 atau 100, tetapi Aiba bilang 500. Kalau menurutku ide nggak ada duel 1 lawan 1 murni di sepak bola, itu cuma teori buat cari alasan. Angka itu nggak bisa diabaikan, semakin sering seseorang unggul dalam duel 1 lawan 1, semakin dekat kemenangan itu. Yang dimana kini terlihat Marco mengoper pada Ikaria dengan kencang. Ikaria menerimanya dengan santai, tetapi dia terkejut karena langsung dihajar oleh Usui. Bahkan Usui harus terjatuh kena body kontak balik Ikaria, membuat wasit pun meniup peluit pelanggaran. Ikaria beneran kesal, apalagi ditambah Usui sengaja minta bola buat balikin karena faktanya bukan pelanggaran buat Ryodan, melainkan bola untuk Saseki. Seketika pendukung Ryodan marah, yang dimana ternyata tadi tuh Usui yang menghajar masuk membuat tubuh Ikaria ke depan nabrak Usui. Si Aiba pun cuma tersenyum karena pernah ngadepin Usui, dan Ikaria beneran kesel banget ngatain Usui, "Kau menjijikan." Tapi Usui dengan adem menjawab, "Haruskah aku anggap itu pujian?" Usui lagi-lagi menyelamatkan Saseki dari bahaya, tapi yang membuat orang Ryodan bingung karena Usui sekarang ada di tengah lapangan. Usui masuk ke lini Kimishita dan Sato, bahkan dia bilang nggak punya pengalaman, aku merinding, tapi semuanya teriak buat tenang aja. Semua orang bingung kalau mau kan ada Oshiba, bahkan ini bukan ide dari Ubukata. Pelatih Ichiboshi teman lama pelatih Nakazawa pun terlihat shock. Dengan menekan Ikaria, masalahnya diatasi sebelum jadi besar. Apa kau berencana mengendalikan tempo pertandingan? Anak Toin juga berkata, dengan menaikkan posisi Usui, lini tengah jadi padat, rasa stabilitasnya juga meningkat. Dan Hoshina pikir soal Kazama, aku rasa dia tidak kalah lawan Shimura. Lucunya terlihat Kazama baru aja nengok ke belakang, udah ada si Kato. Wajahnya muncul di mana-mana di lapangan dan menambah keunggulan jumlah pemain mereka. Celah waktu terjadinya duel 1 lawan 1 akan sangat singkat. Tapi perasaan Hoshina benar karena Kazama juga menyadari di saat seperti ini aku harap dia ada di sini, yang dimana sepertinya yang Kazama maksud adalah Tsukamoto. Tapi ya Kazama tersenyum, mau gimana lagi, nggak ada pilihan selain melakukan sesuatu untuk dia.
Nah, Sasaki terlihat masih menguasai bola tapi sulit maju nyerang. Lalu ada Suzuki gerak berlari ke sisi lapangan membuat ruang untuk umpan. Tapi si Kato cepet banget karena dia langsung nutup Suzuki. Kimishita yang bawa bola pun gak bisa mengoper, tapi Suzuki yang pergi tadi membuat ruang bagi Sato berlari dan pelatih Akiko teriak langsung ke Ikaria. Pemain Sasaki beneran langsung dikunci lagi, namun kali ini Usui mendekat ke Kimishita minta bola. Akan tetapi si Kato gila banget, dia membaca dan mau intercept. Namun yang lebih gokilnya, Kato shock kaget karena umpan bola dari Kimishita melengkung dan berhasil sampai ke Usui dengan aman. Setelah itu, Kimishita langsung teriak vertikal yang dimana Usui mengirimkan terobosan langsung ke depan pada Kazama. Dan sekarang Kazama dihadang kembali oleh Shimura. Seberapa kali pun kau sampai ke sini, hasilnya akan sama. Kazama yang membelakangi gawang, Kazama pikir pengen ke sisi, tapi dia melihat pemain nomor 6 Ryozan tetap stay di kanan. Lalu Kazama pun berputar masuk ke dalam dengan cepat, membuat semuanya kagum. Bahkan Aiba berkata, tipuan Kazama yang fleksibel itu hasil dari latihan berulang, tapi buat menyerang, selain itu memang perlu bahwa kau punya bakat alami. Karena gokilnya, Kazama ternyata malah berbalik lagi menipu Shimura ke arah sebaliknya. Tentu saja di situ ada nomor 6 Ryozan, namun sangat keren banget. Kazama langsung melewatinya dengan push and run, nendang ke depan lalu berputar lewati badan lawan di sisi lain. Namun meski sendirian di depan gawang, sayangnya Kazama gagal memanfaatkan peluang karena tendangannya melenceng ke sisi tiang gawang. Meski begitu, membuat penonton heboh. Sudutnya emang jelek gimana pun juga, Kazama melaju dengan sempurna melewati dua pemain Ryozan. Yang lebih penting, sebelum itu Kazama menjauh dari Kato yang mengintai, dan tentu itu dari Kimishita yang dengan satu umpan menciptakan peluang. Di sisi lain, Shimura sangat kesal karena dilewati. Lalu Kazama tersenyum dan berkata, well, celahnya akhirnya terlihat. Kazama akhirnya menggokil, membuat pencari bakat terkejut melihat Kazama melewati dua pemain Ryozan. Dia sangat mirip Ikaria saat masih tahun pertama. Dan lucunya si Kato nyengir ke Kimishita, selanjutnya aku nggak akan tertipu lagi. Dan ternyata pelatih Akiko udah bilang di babak kedua pemain harus kita waspadai Kimishita dan Kazama. Kombinasi itu agak keterlaluan untuk ditoleransi. Di tribun atau mau pikir nomor 6 Ryozan tadi jelek, tapi orang ngasih tahu bahwa nomor 6 Ryozan itu tipe pemain gelandang serang. Bukankah itu blunder? Pelatih Ryozan jelas dia nggak terbiasa, tetapi Hoshina bilang, apa benar begitu? Apa bertahan satu-satunya cara menghentikan Kazama? Nomor 6 itu bernama Shinji, di mana Kato berkata, tandai saja seperti biasanya bangun permainannya. Nah, setelah itu, kiper Ryozan ngoper ke Shinji, membuat pemain Sasaki kaget dan bingung, yang dimana dengan membangun serangan dari sayap kiri, Ryozan berniat menghentikan Kazama. Kalau bek kiri ikut nyerang, sayap kanan Sasaki akan turun bertahan. Jelas Kazama nggak punya pilihan turun membantu bertahan. Saat Ikaria tahun kedua absen, peran gelandang serang diserahkan ke yang paling berbakat. Meski begitu, Kazama nggak akan mudah merebut bola. Obokata ternyata udah tahu nomor 6 punya pengalaman meski cuma sekali dalam satu laga di perempat final, tapi tetap itu taruhan besar, jadi kupikir mereka nggak akan melakukannya. Namun sekarang, meski udah unggul, pelatih Akiko menurunkan Shinji. Pencari bakat juga nggak nyangka kalau Ryozan tahun lalu sih nggak mungkin, tapi kini pelatihnya Akiko Minakuchi. Permainan kemenangan angkatan sebelumnya tidak menyeberangi jembatan berbahaya ini. Sanagi-chan juga khawatir apa ini nggak apa-apa, namun pelatih Akiko bilang, waktu itu aku cuma berpikir menambah satu senjata lagi, tidak apa-apa, sepak bola lebih menyenangkan dengan cara seperti ini. Nah, Ryozan menyerang lewat sisi kiri perlahan dan terlihat Kazama tidak maju. Kalau dia maju akan sesuai keinginan Ryozan, tapi dengan tidak maju dia membiarkan. Kalau maju juga, stamina akan terkuras. Jalan manapun yang Kazama pilih semuanya neraka.
Shinji yang bawa bola, ada Sato yang men-tackle sambil teriak, "Kau tidak akan bisa bertindak sesukamu." Tetapi dengan tenang Shinji berbalik dan melakukan back pass, lalu Sato memutuskan balik mundur. Yuji di tribun berkata, masalahnya tidak akan selesai kecuali mereka memutuskan sumbernya. Ini tipe hal yang ingin dibahas di rapat strategi, tapi sayangnya tidak ada time out dalam sepak bola. Dan terlihat lagi-lagi bola ke nomor 6 Nakamoto Shinji. Tetapi kali ini badas banget karena tiba-tiba si Sato muncul di hadapan Shinji. Bahkan membuat penonton dan pelatih Akiko nggak percaya. Tapi Yuji dan Kai pikir ini bukan kebetulan. Itu taktik Saseki agar Sato bisa berlari di sayap kanan dengan menyisakan 2 gelandang bertahan di belakang. Sato pun menekan dan mencoba merebut bola, lalu ada Suzuki yang ingin membantu, membuat Shinji terpaksa harus melakukan back pass kembali. Hal ini membuat Aiba penasaran dan nulis di papan karena Saseki terus bergerak tanpa henti sebagai satu kesatuan. Di awal babak kedua, agar Kimishita bisa mengalirkan umpan sesuka hati, Saseki menukar posisi Suzuki dan Kimishita. Lalu untuk menghentikan Ikaria, Usui dipindahkan ke tengah. Artinya, ada 3 gelandang bertahan. Selain itu, sebagai antisipasi Shinji, Sato maju ke depan. Karena ruang yang tercipta dari situ, Suzuki mundur untuk mengcover. Bahkan pelatih Akiko dibuat nggak percaya karena Saseki mengantisipasi sampai sejauh ini. Taktik Saseki beneran membuat Ryozan gak bisa nyerang, membuat adik Kazama juga kagum dan pikir mungkin itu sebabnya tidak menukar Kakaku dan Kapten Mizuki. Kalau Kapten dia pasti terus ngejar bola seperti orang gila. Kakaku jelas menerima instruksi untuk tidak mengejarnya tanpa henti. Ini tahun ketiga sejak pelatih Nakazawa menjabat dan pertama kalinya dia kembali ke turnamen nasional dalam 2 tahun. Tak perlu dikatakan lagi, mereka telah membuat terobosan luar biasa dengan bisa sampai sejauh ini. Sementara itu, pelatih Minakuchi dari Ryozan mengikuti jejak ayah sekaligus pendahulunya dan gaya agresifnya banyak diperbincangkan. Ini berubah menjadi pertarungan kecerdikan antara kedua pelatih. Instruksi dari kedua pelatih bisa jadi sorotan utama di babak kedua. Bahkan pelatih Akiko tersenyum karena pelatih Nakazawa benar-benar melakukannya. Lalu pelatih Nakazawa berkata, "Aku tidak boleh kalah di pertandingan ini." Bahkan Ubukata tersenyum dan kagum meskipun itu si kumis. Ryozan yang terus nyerang lewat Shinji, lucunya Oshiba pikir duel ini ikan kecil lawan ikan kecil. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang. Entah kenapa hati ini